Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kesempatan kali ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in-tabi'atnya serta kita selaku umat. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Pada Rahman Syarif dengan 3 nomor NPM terakhir 050 sebagai moderator atau pemandu acara pada kesempatan kali ini. Kemudian ada Anisha Dwi Putri dengan NPM 025, Salma Alfiah Husein dengan NPM 045, Fardia Aji Sapitri dengan NPM 010, Sabahan Nurul Haromain dengan NPM 030, Aini Zahro dengan NPM 067, Arya Tama dengan NPM 013, dan yang terakhir Wapa Aulia dengan NPM 039. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan presentasi yang berjudul Masyarakat Madani dalam Perspektif Islam. Adapun sistematika presentasi pada kali ini, yang pertama yaitu pengertian masyarakat madani, yang kedua masyarakat madani dalam perspektif Islam, dan yang ketiga ciri masyarakat ideal. A. Pengertian masyarakat madani. Istilah masyarakat madani muncul di Indonesia pada tanggal 26 September 1995 ketika Anwar Ibrahim menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Ia menyinggung kata-kata masyarakat madani. Masyarakat madani atau dikenal dengan sivil sosial dapat diterjemahkan sebagai masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya sivil atau civilid yang berarti beradab. Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, mengatakan masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Sedangkan Dawam Raharjo mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Namun, menurut Dawam Raharjo, jika dilacak secara empirik, istilah sivil sosial adalah terjemahan dari istilah Latin civilis societas yang mula-mula dipakai oleh Cicero, seorang orator dan pujangga Roma. Sementara, cendekiawan Muslim Indonesia Nurholis Majid memandang bahwa masyarakat madani dalam perspektif Islam bukan terjemahan dari sivil sosial, karena dari segi bahasa ada kesalahan dan karakternya berbeda dengan masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah pasca hijrah. Istilah ini semakin populer pada masa B.J. Habibie. Masyarakat madani sangat identik dengan masyarakat kota yang mempunyai perangai dinamis, sibuk, berpikir logis, berpola hidup praktis, berwawasan luas, dan mencari-cari terobosan baru demi memperoleh kehidupan yang sejahtera. Perangai tersebut didukung dengan mental akhlak karimah atau budi pekerti yang mulia. Di sini saya akan meneruskan pemaparan dari rekan saya. Akhir-akhir ini sering muncul ungkapan dari sebagian pejabat pemerintah, politikus, cendekiawan,
dan tokoh masyarakat tentang masyarakat madani. Jika kita berselancar di internet pun akan kita temukan Kafetaria Wacana Masyarakat Madani. Dewam Raharjo menyatakan bahwa wacana masyarakat madani dewasa ini sudah semakin meluas. Berbagai seminar dan tulisan, baik buku maupun artikel di majalah dan koran yang mengacu kepada konsep dan gagasan masyarakat madani. Masyarakat madani adalah konsep masyarakat yang mempunyai sifat secara universal, sehingga perlu penyesuaian dan disampaikan pengertiannya apabila konsep masyarakat madani ini akan diterapkan di Indonesia. Konsep masyarakat madani terbilang konsep yang baru bagi masyarakat Indonesia. Maka ini bukan pekerjaan mudah karena terkait dengan persoalan budaya dan sikap hidup masyarakat. Artinya diperlukan suatu paradigma baru di dalam menghadapi tuntutan-tuntutan yang baru. Hal ini sebagaimana pendapat Filsuf Kuhn. Apabila tantangan-tantangan baru dihadapi dengan menggunakan paradigma lama, tentu segala usaha yang dijalankan akan memenuhi kegagalan. Bahasan selanjutnya mengenai masyarakat madani dalam perspektif Islam. Terdapat 4 klasifikasi. Yang pertama, umatan wahidah, umatan wasatan, baldatun thayyibah. Khairu ummah pertama yang akan dibahas yaitu mengenai umatan wahidah, di mana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 213 Allah menyebutkan bahwa manusia itu adalah umat yang satu. Bisa kita lihat umatan wahidah ini terdiri dari 2 kata, wahid, umatan, dan wahidah, di mana bisa diartikan secara bahasa ummah yang artinya sekelompok manusia atau masyarakat, dan wahidah yang merupakan bentuk mu'annas dari kata wahid yang artinya satu. Jadi dalam Quran surah Al-Baqarah ini Allah menegaskan bahwa manusia yang ada di muka bumi ini dari dulu hingga kini merupakan satu umat. Nah, Allah pun memfitrahi kepada manusia sebagai makhluk sosial yang saling berkaitan dan saling membutuhkan. Nah, untuk melengkapi dari nabi-nabi yang sebelumnya, maka Allah hadirkan Islam. Allah hadirkan Islam sebagai risalah untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya umat muslim saja, bukan hanya kaum muslim saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Karena hadirnya Rasulullah ini diutus untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta. Kemudian umatan wahidah ini prinsip utamanya adalah akidah Islam, di mana suatu umat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Untuk poin yang kedua yaitu umatan wasaton. Istilah umatan wasaton mengandung makna yaitu masyarakat ideal. Istilah ini antara lain terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kualifikasi umat yang baik adalah umatan wasaton, yang berartikan dasar pertengahan atau moderat. Pada posisi pertengahan dapat menjadikan masyarakat tersebut tidak memihak ke kiri ataupun ke kanan, yang kemudian bisa mengantarkan manusia tersebut untuk bisa berlaku adil. Untuk poin yang ketiga yaitu baldatun thayyibatun. Kata baldatun berasal dari kata balad. Dalam pengertian bahasa, kata balad ini diterjemahkan sebagai tempat sekumpulan manusia yang hidup. Istilah baldatun thayyibatun dapat ditafsirkan sebagai negeri atau daerah yang baik. Istilah baldatun thayyibatun sebenarnya lebih mengarah kepada pengertian yang menunjukkan tempat.
jadi bukan kepada kumpulan orang atau masyarakat. Namun, istilah ini harus tetap dimunculkan pada materi masyarakat madani dengan alasan baldatun thayyibatun adalah sebuah tempat yang di dalamnya terdapat masyarakat yang terbaik, unggul, serta ideal. Kata baldatun thayyibatun hanya terulang sekali di dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surat Saba ayat 15, yang artinya, sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Rob di kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah dari rizki yang dianugerahkan Tuhan kalian dan bersyukurlah kepadanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Quran Surat Saba ayat 15. Berdasarkan ayat tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat kita pahami. Yang pertama, Islam menggunakan istilah baldah yaitu negeri dan thayyibah yaitu baik. Hal ini terkait dengan aspek pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan penjelasan ulama ahli tafsir, kata thayyibah dalam ayat tersebut terkait dengan negeri kaum Saba yang Allah Subhanahu wa taala berikan banyak kebaikan bagi negeri ini dengan kemakmuran alamnya. Yang keempat, khairu ummah. Khairu ummah dapat ditafsirkan sebagai umat terbaik atau umat yang unggul. Istilah ini mengacu pada Al-Quran, yakni Al-Quran Surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dari ayat tersebut, kita dapat menarik kesimpulan definisi khairu ummah melihat beberapa kriteria. Yang pertama, menyuruh kepada yang ma'ruf, kedua mencegah dari yang munkar, yang ketiga beriman kepada Allah. Jadi, khairu ummah dalam pengertian masyarakat unggul adalah bentuk yang ideal sebagai masyarakat Islam yang ditunjukkan dalam identitas sebagai muslim dengan integritas keimanan, kontribusi positif terhadap manusia lainnya secara universal, dan perjuangan pada kebenaran yang aksi amar ma'ruf dan nahi mungkar. Untuk poin C ada ciri masyarakat ideal. Yang pertama, beriman. Terkandung pada Quran Surat Al-Imran ayat 110 bahwa di posisi ketiga ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat menjadi masyarakat ideal. Masyarakat ideal menurut Al-Qur'an adalah sebuah kondisi masyarakat yang mempunyai pondasi keimanan yang kokoh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan hadis Nabi mengajarkan objek-objek keimanan yang harus diimani oleh seseorang yang berupa rukun iman. Yang pertama ada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada para malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar Allah. Orang-orang yang sepenuhnya beriman merupakan ciri masyarakat yang diidealkan Al-Quran, yang diperkuat juga dalam Quran Surat Al-Asr ayat 103. Secara umum, ayat tersebut menegaskan bahwa manusia berada dalam kerugian, kecuali 4 sifat, yaitu iman, amal soleh, berwasiat kepada kebenaran, dan berwasiat kepada kesabaran. Baik, yang kedua, amar ma'ruf. Kata ma'ruf berasal dari bahasa Arab, yaitu dari isim maf'ul yang berarti tertulis atau ditulis. Kata kerja dari ma'ruf adalah arafa, yang memiliki arti mengetahui, mengenal, melihat dengan tajam atau mengenali perbedaan. Selanjutnya, kata ma'ruf diartikan sebagai sesuatu yang diketahui atau dikenal. Amar ma'ruf berarti memerintah atau mengajak pada kebaikan, baik dalam bertindak dan berperilaku maupun bertutur kata. Istilah ma'ruf yang disebut dalam Al-Quran adalah suatu nilai kebaikan. Kebaikan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dari masyarakat. Kesepakatan itu dibuat agar masyarakat yang tujuan untuk kepentingan bersama. Kesepakatan tersebut juga dalam bentuk lain dapat berupa sebuah peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan pada suatu masyarakat. Yang ketiga, nahi munkar. Nahi berarti mencegah, dan munkar berarti segala sesuatu yang dipandang buruk, baik menurut syariat maupun norma akal yang sehat.
Makna ini kemudian menjadi lebih luas dalam konsepsi syariat. Nahi munkar berarti segala sesuatu yang melanggar norma-norma agama dan budaya atau adat istiadat dalam suatu masyarakat tertentu. Istilah nahi munkar ini sudah menjadi tujuan utama dalam ajaran pokok dari agama Islam. Istilah nahi munkar ini juga selalu bersanding dengan poin sebelumnya, yaitu amar ma'ruf. Karena amar ma'ruf menunjukkan bahwa semua kebaikan-kebaikan serta sifat-sifat yang baik sebagai sesuatu yang memiliki kebaikan. Sebaliknya, istilah dari munkar ini menunjukkan bahwa semua dosa serta kejahatan manusia sebagai sesuatu yang jahat. Saya ucapkan terima kasih pada saudara-saudari yang telah memaparkan materi yang berjudul Masyarakat Madani dalam Perspektif Islam. Untuk penutup, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.